Halo, kembali lagi bersama saya Raihan Fauzan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik animasi, yaitu teknik animasi masking. Nah, kalau begitu langsung saja kita lihat ke videonya. Nah, saya sudah ada di PowerPoint. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita lihat dulu contoh animasi menggunakan teknik masking. Jadi, ini animasi yang pertama, lalu ini animasi yang kedua. Nah, jadi dua animasi tersebut dibuat menggunakan konsep masking. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan konsep atau teknik animasi masking? Nah, jadi masking sendiri dari kata mask, topeng. Jadi dia itu menggunakan teknik menutupi. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, perhatikan animasi berikut. Jadi, misalkan saya membuat tulisan nih. Nah, misalkan saya membuat tulisan ini. Nah, lalu saya memberikan animasi motion pad. Jadi yang dia berpindah tempat. Efek option left, jadi mengarah ke kiri, kita sesuaikan. Misalkan di sini. Nah, kalau kita tampilkan animasinya seperti ini ya. Nah, teknik masking itu kita berusaha memberikan masking. Nah, jadi menutupi si teks tersebut dengan objek lain, misalkan objek bentuk seperti ini. Misalkan objek bentuk seperti ini. Nah, jadi saat kita play, dia itu awalnya tertutupi oleh si kotaknya, si objek persegi panjang ini. Nah, ketika dia sudah bergerak melebihi si persegi panjangnya, baru dia terlihat. Nah, nanti tinggal kita ubah warna dari si objeknya ini menjadi warna putih seperti ini. Nah, jadi dia nampak seperti muncul di sini saja. Jadi munculnya dari sini. Nah, kalau kita tidak menggunakan masking ini seperti ini saja, nah si tulisan teksnya itu terlihat gitu, tidak tertutupi. Nah, tapi kalau seperti ini kita play, dia seperti muncul dari tengah-tengah gitu. Dia muncul tiba-tiba di sini. Nah, jadi konsep dasar masking itu seperti itu ya. Jadi suatu objek ditutupi oleh objek lainnya. Nah, terus kita lihat nih di animasi yang selamat datang ini. Nah, konsepnya sama. Jadi si teks ini awalnya ditutupi oleh objek lain. Nah, mungkin animasi yang dipakai itu di sini bukan motion pad, tapi yang warna hijau ini fly in. Jadi dia entrance gitu. Nah, lalu di sini kita simpan dua objek masking di atas dan di bawah. Nah, bagaimana jika kita memindahkan maskingnya tersebut? Misalkan kita simpan di pinggir, maka animasinya tuh seperti ini. Dia datang dari ujung slide. Nah, tapi ketika ada maskingnya itu ketika kita play seperti ini. Nah, sudah terbayang dengan konsepnya? Nah, sekarang kita coba untuk mereplikasi slide ini. Jadi kita akan buat animasi selamat datang ini dari nol ya. Jadi kita bisa ikuti bersama-sama. New slide baru, kita singkirkan ininya, lalu ke insert, kita text box. Nah, kita tulis amat perbesar tengah fontnya menjadi Montserrat. Untuk teksnya sendiri tidak harus selamat datang dan fontnya pun tidak harus sama dengan yang saya pakai, Montserrat. Jadi di sini bisa disesuaikan dengan keinginan. Nah, di sini mungkin saya menuliskan kembali yang selamat datang.
mungkin diperbesar. Nah, seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita menerapkan animasi fly in. Jadi ke animation. Oh ya, sebelumnya pilih dulu keduanya, kedua objek ini. Jadi klik, lalu tekan shift, lalu klik lagi objek yang satu lagi. Jadi dua-duanya itu terpilih. Lalu klik add animation, kita pilih fly in. Nah, kalau kita play, keduanya itu datang dari bawah. Nah, sementara yang tadi itu, yang tulisan selamat itu datang dari atas. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, jadi kita pilih kata selamat, lalu pilih effect option di menu animasi. Kita pilih from top atau dari atas. Nah, jadi kalau kita mainkan, dia datang dari atas. Kita bisa ubah durasi animasinya, mungkin jadi 0,75. Nah, lalu saya akan menerapkan smooth end, jadi seperti mengerem animasinya. Caranya itu klik animasi di animation pen, lalu pencet shift, klik yang satunya lagi, jadi dua-duanya terpilih, lalu klik kanan effect option, akan muncul menu di tengah-tengah. Ini ada smooth end, kita geser ini sampai full, lalu klik OK, maka animasi kita menjadi seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita menerapkan objek maskingnya. Jadi karena tadi kita ingin dia datang dari atas dan dari bawah, cuman dia muncul dari tengah, tidak dari ujung slide, maka kita buat objek maskingnya di sini. Nah, kita buat kotak yang panjangnya itu kalau bisa lebih dari panjang tulisannya. Jadi memastikan semua teksnya itu tertutupi gitu saat animasinya berjalan. Lalu tekan CTRL-D itu menduplikasi, lalu simpan di bawah. Nah, setelah kita membuat si objek maskingnya, kita play, hasilnya seperti ini. Nah, tentu saja langkah terakhir adalah mengubah warna objek masking ini sesuai dengan warna latar belakangnya. Nah, di sini warnanya putih, berarti kita ubah menjadi warna putih. Dan shape outline, pilih no outline, jadi tidak ada garis luarnya, jadi rapi seperti ini. Lalu tinggal kita mainkan, maka animasi tulisan selamat datangnya sudah selesai gitu. Nah, jadi ini tuh tidak hanya untuk teks ya, jadi kita bisa gunakan untuk gambar, bisa untuk bentuk juga gitu, jadi bisa disesuaikan gitu. Nah, itulah yang saya lakukan di animasi yang kedua ini, yang tadi segitiga dan teorema Pythagoras. Jadi ini ada berbagai objek. Nah, seperti ini. Nah, itu terdiri dari 3 masking. Nah, kalau kita buka nih maskingnya, itu ada 3 objek, 3 persegi panjang, 3 persegi yang saya siapkan, namun saya tutupi dengan objek masking. Nah, lalu nanti dia muncul satu persatu, yang bawah, yang kiri, dan yang atas kanan, seperti itu. Nah, jadi itu untuk konsep dasar dari teknik masking. Nah, ibu bapak sekalian bisa lebih. Nah, kita bisa bereksperimen lebih lanjut dengan ulang. Nah, jadi agar lebih paham, agar lebih mengerti juga tentang konsep ini, bisa dicoba untuk membuat sendiri animasi masking ini. Jadi bisa tuh apakah tulisan atau gambar atau apapun itu, terus bisa juga diubah dari arahnya, dari ininya. Nah, mungkin saya nanti akan menyediakan satu tutorial khusus untuk cara membuat animasi yang ini, yang segitiga Pythagoras ini. Nanti saya akan berikan detail langkah demi langkah cara membuat ini. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan ada
teknik animasi lainnya, yaitu teknik animasi multi objek. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di video tersebut. Lalu nantikan juga ada video tutorial khusus cara membuat animasi yang Pythagoras ini.